banyak tamu kok. Tiga, dua, satu, oke, yuk siap, mulai. Di kelas apa sih? Rasa. Yo, halo, what's up guys? Welcome back channel Bujang Gemi again. Jadi kali ini Bujang Gemi coba podcast kembali karena ada salah satu sponsor masuk ya akhirnya bisa terlaksananya podcast sore kali ini. Kebetulan sore ini lagi bersama dengan CEO owner dari menyamar guys. buah kita. Oke, boleh kenalan dulu dengan Mas siapa? Dengan ya Ya, beliau bernama Mas Zidan Triatmojo. Jadi kurang lebih adik saya. Sepak terjangnya lumayan lah. Jadi buah kita itu salah satu pelajaran dagang, belajar jualan antara kita berdua gitu. Dan ya karena memang baru sempat, baru bisa, makanya setup podcast kali ini pun apa adanya dan benar-benar dadakan. Dan tagline sore kita ini itu ada dua, Mas. Biasanya itu ora bujang, ora gemi. Itu kan tagline utama dari channel ini kan. Cuma berhubung kita ada sponsor nih. Aduh. Tagline-nya ada buah kita, buah kamu juga. Iya, menurut Mas Zidan sendiri apa sih yang mau diobrolin kan? Silakan Mas, suasananya sekarang udah mendung kan? Ya semoga sih jangan hujan besar dulu ya, karena ini setup kamera benar-benar bahaya banget kena hujan. Oke, boleh diceritain dulu dikit Mas Zidan perjalanan buah kita itu sendiri. Awalnya itu gimana Mas? Menurut sampean yang paling mengingat itu mulainya dari mana? Kok bisa sih ibaratnya tiba-tiba oke jualan buah kita. Triggernya mungkin pemantiknya itu apa sih? masa lupa sih. ya silakan. Makanya coba pengen lihat dari POV-nya Mas Zidan gitu. Kalau saya ya pasti tahu. Ya nanti nggak ada obrolan gimana dong? Nggak seru podcastnya. Kalau diceritain lumayan ya. Lumayan apa Prosesnya nih lumayan panjang juga ya. Kayak awalnya sih nggak tahu apa-apa. Cuman karena dapat ide ya kan dari Mas. Ya udah jalin aja. Hitung-hitung ya nyari uang saku. Betul. Sekolah ya. Uang saku sekolah ya. Mau belajar mandiri juga kan. Prosesnya tuh ya biasa aja sih sebenarnya. Cuman lebay aja mungkin kayak dilebih-lebihin. Berlebihan gitu. Dilebih-lebihkan. Jalannya sih ya kayak orang nggak tahu apa-apa, bener-bener riset pasar sendiri kan. Tanya harga kayak gimana, terus proses nego sendiri sebisanya aja, ngomong ini harganya berapa sih, terus boleh kurang nggak, saya mau buat belajar jualan gitu kan. Terus kadang dari penjualnya sendiri ada yang baik gitu, boleh gitu harganya dikurangin. Kadang ada yang nyangkanya ini mah beli sekali doang, misalnya anak kecil ya kan, maunya laba yang banyak kayak gitu, banyak. Cuman kadang ada juga yang baik kan, di situ kena tolong di ini aja lah, raba-raba sendiri kayak gimana caranya. Gitu Mas. Nah kira-kira usaha sampingan ya, usaha sampingan ini sendiri udah berjalan berapa lama kira-kira? Udah jalan sekitar hampir 2 tahun lah kurang lebih. 25 tahun baru itu apa nih, harus ada resolusi gitu kan, maksudnya dari tahun ke tahun. Oh iya ya, kayaknya dipikir-pikir habis waktu juga gitu. Terus lama-kelamaan ngide, riset segala macam tadi udah jelasin, masuk. Akhirnya nyoba-nyoba, loh kok enak. ya enggak juga lah. Intinya sih masih belajar dan dibilang usaha utama belum bisa, lebih percaya diri di usaha sampingan itu tadi. Nah untuk pahit manisnya mungkin atau tantangannya itu dari awal sampai sekarang Mas Zidan sendiri lah. Karena kalau saya kan sifatnya lebih ke apa ya, konsultan nih Mas mungkin. Waduh tinggi banget. Enggak, itu lebih kayak ya kawan tektokan aja, kawan sharing. Tapi kan di lapangan Mas Zidan sendiri yang lebih tahu. Nah itu tantangannya tuh gimana sih kayak dari awalnya sampai sekarang? Tantangannya sendiri ya Mas ya. Iya. Semua orang tahu lah mestinya kalau jualan tuh paling susah mungkin di proses penjualan sih, sellingnya sih. Kalau marketing mah kan gampang, tinggal upload posting kayak gitu kan.
yang jadi beban tuh kadang cara jual supaya mereka tuh mau beli itu gimana yang jadi pikiran. Kadang kan sama produknya sih pede aja, bawa kemana teng-teng kayak gitu ya udah orang bagus gitu kan, pede warna-warni cakep gitu. Tapi pas supaya orang nih mau ketarik sama produk kita itu lumayan susah mas. Kadang-kadang mereka langsung aja nangkap, wih apa tuh warna-warni kayak gitu kan, langsung nangkap mau sendiri. Biasanya banyak kayak gitu mas, kayak guru-guru seringnya, murid siswa kadang kayak gitu. Kalau jual sendiri itu jarang mas, paling direct gitu kan lewat WhatsApp, lewat sosmed. Mereka lihat dulu tuh postingannya. Jadi lewat sosial media. Oh, brandingnya dari situ. Oh, main di sosmed ya? Betul, Iya, Mas. iya. Anggaplah saya nggak tahu nih. Ya, ternyata main di sosmed tuh. Jadi tokonya udah ada belum sebenarnya? Toko fisik. Toko fisik belum ada ya mas. Oh, jadi sistemnya masih pre-order gitu ya? Masih pre-order. Oke. Hidden gem mas Wah, bahasanya kalau bisa. siap, siap. Nah, itu kan dari segi tantangan mungkin ada lagi atau apa gitu? Tantangan kalau udah kelewatin sih nggak terlalu ini ya mas, kebayang lagi kayak gitu. Tapi kalau mau diinget-inget ada misalnya proses pembuatan buah atau si produk lah itu. Oke. Pembuatan produk itu makan waktu kan, kadang Iya. bagi waktunya tuh yang lumayan susah juga. Ada juga misalnya proses belanja juga kayak gitu kan, restock si buahnya, restock produknya itu. Bagi waktu, masalah waktu kadang-kadang di situ. Nah, terus ada nggak pengalaman suka, duka, pahit, manis? Ya mungkin dimulai dari yang pahit dulu, tantangan ngadepin masa pahit itu tuh apa sih, pengalaman apa gitu, dan sepahit apa gitu? Pengalaman pahitnya lumayan banyak sih mas. Mulai dari dalam dulu, misalnya keluarga kadang masih nganggapnya kurang support lah. Jualan-jualan apa sih kayak gitu. Oke. Taunya ya udah dia jalan sendiri, nggak ada support yang gimana gitu. Kalau support buat produksi mungkin ada, cuman support secara omongan gitu. Oh, secara moral, Secara moral gitu. batin ya, materi gitu. Itu Mungkin jarang. Nah, kalau dari luar sendiri misalnya pihak sekolah gitu kan, ada juga yang kadang anggapnya kamu jangan jualan dulu kayak gitu. Nanti kalau udah lulus aja. Itu siapa? Maksudnya OB kah? Atau orang kantin? Atau guru? Atau murid gitu yang ngomong? Itu dari guru mas. Oh, ada. Iya. Oke. Kadang juga pernah ada kayak, kalau mau jualan dulu aja. Kalau mau sekolah ya sekolah dulu mas. Gitu. Walaupun yang nggak kasar, terus saya paham maksudnya. Tapi di situ kan kayak, iya butuh disupport dulu kayak gitu. Mau dihabisin dulu ini seriusnya, kayak semangatnya. Udah dipatahin aja gitu mas. Dipelokin kayak, kamu kerja dulu aja. Nanti kalau udah kerja boleh tuh buat sampingan gitu. Atau enggak, kamu misalkan niat nih mau jualan, tapi kalau jualannya gagal gimana? Kamu udah nolak kerja misalnya, tapi kamu jualan udah niat gagal, itu dibalikin kayak gitu mas, pernah gitu. Pahit juga kan. Kebetulan kan waktu jalannya buah kita ini kan hampir 2 tahun. Setahun pertama atau 1 tahun setengah mungkin ya, itu jalannya emang marketnya anak sekolah ya. Marketnya anak Karena sekolah, Mas Zidan masih sekolah. Betul. Oh ya, wajar lah. Jadi tantangan dari guru itu adalah ya, yang ada yang pro, ada yang kontra. Kebetulan yang kontra itu tadi nggak ada suportif ibaratnya. Kalau ngomongin kontra doang itu kayaknya jahat banget ya mas. Kita balikin lah. Harus netral lah. Harus cuci tangan mungkin. Wah sih, terus sapu dulu ya sih. sapu dulu. Oke. Ada juga mas guru yang lumayan excited lihat saya. Masa? Ya, situ saya kan pernah kayak bawa jus nih, baru berangkat. Posisi telat juga nih. Baru sampai gerbang, dia lihat saya mas. Kebetulan suka juga ini apa, jus semangka. Serius. Ini asli ya? Asli. Oke, bukan karena marketing ya? Asik. Sebut nih gurunya ya. Iya. Dia tuh guru PPKN. Ya. Namanya Ibu Wulandari. Tuh. Atau biasa dipanggil Bulan lah. Oke, gimana ceritanya tuh? Terakhir lihat saya ya, bukan karena saya sih bawa produknya mas, tapi ada temen juga kayak iseng, Bu mau beli nggak gitu kan. Saya waktu itu bawa
semangka potong. Ya emang dianya suka semangka sih mas. Oke. Bawa semangka potong, tawarin iseng tuh sama temen saya bahwa Iya. mau semangka potong nggak? Ih, Heeh. bagus banget, berapaan nih, cakep banget gitu kan. Nah, mulainya tuh dari situ sampai ada produk baru kan, kita bikin jus. Dia excited lagi tuh, oh udah ada jusnya nih, Heeh. mau tuh dia. Besok dibawain ya kayak gitu pas ketemu. Besoknya lagi sampai pernah 2 atau 3 kali berturut-turut beli terus mas di semangka. Oh, ini dari sisi pro-nya ya, yang support. Supportif. Oke, tapi tadi agak terpotong Mas, sorry. Pada bagian yang di gerbang udah telat, itu kan ada konteks excited tuh. Betul. Maksudnya konteks excitednya tuh tadi terpotong. Maksudnya emang dia nolong ke kamu gitu, tiba-tiba, ayo masuk aja nggak apa-apa atau gimana gitu. Kalau itu dia lihat saya mas bawa Ah. jus, bawa tas lah gitu kan, Oh. produknya saya kan. Ya, Bawa apa aja gitu. Nah. Dirasain. Bawa jus, bawa buah. ya, Ambil tuh di semangka. oke. Padahal posisi udah telat tuh. Mungkin saya sibuk sebagai penjual ya lagi belajar kayak gitu. Oh, sekolah Iya, sekaligus akhirnya jualan. Support gitu. Oh, akhirnya Iya. keterlambatan itu ditolong yang harusnya mungkin gimana tuh konsekuensinya? Apakah nggak boleh masuk atau emang gimana tuh kalau nggak ditolong sama Bu Bulan tuh? Mungkin kena tahan di gerbang ya mas. Soalnya kan udah mulai ditutup juga tuh. Oh. Jam 7 lah. Oke. Panggil tuh. Oke. Kamu bawa apa aja dan gitu. Iya. Ini bu, buah gitu. Jusnya ada nggak? Ada bu, apa aja. Waktu itu ada semangka, diambil semangka. Oh, jadi singkat cerita Bu Bulan beli, kebantulah sekalian masuk gitu akhirnya. Tuh. Menarik. Terus buat disclaimer dulu ya ke teman-teman, mungkin ini cuacanya ya alhamdulillah hujan gitu. Kita kamera posisinya kehujanan, cuman ya emang ada aub-aub sederhana lah. Cuma khawatirnya ini nanti ada kendala teknis, mungkin bisa bersambung di part berikutnya lah ya. Karena ini masih ada banyak cerita yang bisa digali sama Mas Didan, cuma karena berhubung cuacanya ini ya enak sih sebenarnya, cuma fasilitas kita kurang memadai. Nah mungkin segitu dulu pertemuan podcast kita kali ini, kita sambung di podcast berikutnya, di part 2 mungkin ya Mas. Dua boleh. Oke. Sebelum kita tutup, kita biasanya ada tagline Mas, kayak saya bilang tadi, ketika saya ngomong ora bujang, ora gemi gitu. Terus karena kita ada sponsor dari buah kita, nanti kita juga timbal lagi pakai tagline-nya buah kita, buah kamu juga. Jadi nanti pas saya ngomong brandnya atau mereknya, nanti sampai lanjut tagline-nya ya. Boleh mas. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak dan nonton podcast kali ini. Mungkin kita nanti sambung lagi di podcast berikutnya. Dan sampai jumpa. Ora bujang, Ora gemi. buah kita, Buah kamu juga. buah kamu juga.